teman-teman Yud GK Kanan. Senang sekali kok pada hari ini hari Senin kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar dari Ulangan pasal yang ke-12. Mari kita perhatikan ayat yang pertama, lalu ayat yang kelima sampai ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita membacanya bersama-sama. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi ini. Ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan sisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Marilah kita belajar sebuah tema, yaitu berakar di dalam gereja tempat Tuhan mempercayakan kita. Berakar di gereja tempat Tuhan mempercayakan kita. Nah teman-teman, kitab Ulangan pasal yang ke-12 ini berbicara tentang satu perikop, yaitu satu tempat ibadah di mana orang Israel ketika nanti akan memasuki tanah perjanjian, lalu mereka di situ akan membangun kota dan di situ harus ada satu rumah ibadah dan di situ harus menjadi pusat dari bangsa itu. Nah teman-teman, rumah Allah sebagai pusat dari negara itu, negara Israel, ini bukan berarti bahwa hanya sebagai tempat ibadah saja, begitu ya. Tidak. Tetapi di situ dikatakan, di sanalah kamu akan makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria. Bagaimana sesungguhnya gereja atau rumah Tuhan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang pemenuhan spiritual saja, tetapi di dalamnya engkau dapat menikmati dan bersukacita di dalam anugerah dan di dalam kehendak Tuhan. Nah teman-teman, di dalam perikop ini juga digambarkan bagaimana sesungguhnya Musa mengajak orang Israel untuk betul-betul beribadah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Nah teman-teman, bagaimana sesungguhnya Musa sedang menciptakan sebuah culture, sebuah budaya, bagaimana orang Israel itu harus memiliki satu kerinduan, satu desire, satu keinginan untuk terus mencari Tuhan. Nah teman-teman, seharusnya itu juga yang masih terjadi dengan kita hari ini. Kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan, apakah sesungguhnya kita masih punya kerinduan untuk kita mencari Tuhan? Apakah kita masih punya kerinduan untuk kita betul-betul meluangkan waktu, bahkan memberikan waktu terbaik kita untuk mencari Tuhan di dalam persekutuan-persekutuan yang gereja kita lakukan? Apakah kita rajin di dalam melakukan ibadah-ibadah online kita, atau justru kita malah mengabaikannya dan menganggapnya sepele? Teman-teman, kemarin hari Minggu Pendeta Andi menceritakan dan mengkhotbahkan tentang bagaimana kita seharusnya memiliki sikap hati meskipun ibadah online, tapi kita masih menghormati Tuhan. Nah teman-teman, ini sejalan dengan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mengasihi gereja yang Tuhan tempatkan bagi kita. Dan di situ kita bertumbuh, di situ kita berakar, di situ kita berbuah. Nah teman-teman, mari kita belajar sedari muda mencintai gereja kita, mencintai GKI Kanan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Nah teman-teman, untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya Kau telah menjaga kami, sehingga kami bisa bertaat teduh di pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, apa yang sudah disampaikan di materi ini bisa kami praktekkan dan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah,
Jangan lupa ya teman-teman, besok kita bakal ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi ini ke teman-teman yang lainnya supaya banyak yang mendapat berkat. Nah, buat teman-teman yang punya pergumulan dan pertanyaan, teman-teman bisa DM Insta Youth GK Kanaan dan teman-teman juga bisa dengerin podcast dari Youth GK Kanaan. Nah, teman-teman, kita setiap Sabtu selalu ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan dibagikan di grup WhatsApp dan grup lain teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Dalamnya lautan dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Wah, hari ini kita membahas mengenai move on. Boleh. Emang Koko Hans pernah move on tentang apa nih? Menurut Cijan, move on itu apa sih? Keadaan dimana kita berdamai dengan diri sendiri, orang lain, dan masalah kita. Tapi kalau tadi kan merek kata mengikhlaskan, kayaknya masa itu sulit ya. Mengapa sih kita harus mengalami kesulitan ketika kita move on? Kenapa ya? Cobain deh. Kenapa susah? Ya emang susah. Karena rasa memiliki kita terlalu kuat terhadap sesuatu. Dan namanya naturnya manusia itu kalau nggak dapetin sesuatu, pengennya dijaga. Dan pengennya itu nggak mau dia hilang. Karena buat kita. Jadi akhirnya kita jadi posesif kan ya. Iya, karena yang terbuka yang memberikan. Jadi bagi kita yang udah pernah mengalami ini, kita bisa memberikan berkat kepada orang lain. Saling menguatkan.